Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Medi Bunga Cikita, mahasiswa S1 Kebidanan Lintas Jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Al-Wanesa atau pengkajian data subjektif. Kenapa pengkajian itu penting? Karena pengkajian adalah kunci utama untuk menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Dikarenakan keberhasilan diagnosa kita yaitu didapatkan dari data subjektif dan data objektif, dimana kalau data subjektif tidak lengkap, kita tidak tahu nih riwayat apa saja yang dialami oleh pasien kita. Jadi di sini itu akan membahas tentang Al-Wanesa pada bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari, dimana kita akan bertanya kepada ibunya dan juga bertanya tentang riwayat kehamilan, persalinan, dan juga riwayat bayi baru lahirnya sendiri. Jadi silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Bunga, dengan Ibu Ama. Dengan Ibu Ama. Pada hari ini saya bermaksud untuk mengkaji atau mengumpulkan data tentang si bayi ini. Jadi menganamnesa melalui wawancara atau memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu. Jadi dalam wawancara ini nanti akan didapatkan diagnosanya, menentukan diagnosanya. Kemudian apakah ibu bersedia saya bertanya tentang riwayat data si bayinya? Ya. Nah, jadi prosedurnya itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kunjungan ibu ke sini kenapa, kemudian riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan riwayat bayi baru lahirnya. Untuk selanjutnya, pertama itu saya akan bertanya apakah bayinya sudah diberi nama. Namanya siapa ya, Bu? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Umurnya, Bu? 2 hari. Berarti tanggal lahirnya tanggal 11 ya, Ibu? Soalnya tanggal 11, berarti tanggal 11 bulan 5. Jenis kelaminnya apa ya, Ibu? Perempuan. Baik. Untuk selanjutnya itu saya akan bertanya tentang identitas orang tuanya, yaitu yang pertama itu ada nama ibunya siapa ya? Siti Mukarramah. Siti Mukarramah. Kemudian nama ayahnya? Alhamdulillah. Umurnya ibu berapa ya, Bu? 24 tahun. Umur suaminya, Ibu? 25. Agamanya Islam ya, Ibu? Ayahnya juga. Sukunya ibu apa ya, Bu? Kutai. Suaminya, Bu? Banjar. Ke pendidikan ayahnya? Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir ibu? Ibu bekerja atau di rumah? Jadi RT ya, Ibu? Ibu rumah tangga. Kalau bapaknya? Swasta berarti ya? Swasta, ya. Alamat ibu di mana? Iya. Nomor 2. Ayahnya juga ya, sama alamatnya. Nomor HP-nya ibu? 08 22. Untuk selanjutnya, ibu kesini dengan alasan apa ya, Bu? Bayinya mau divaksin. Bayinya masih 2 hari, berarti vaksin yang pertama ya, Ibu, pertama kali. Nah, waktu di rumah sakit itu belum ada vaksin ya. Kemudian saya akan menanyakan riwayat penyakit keluarga ibu, seperti misalnya ada HIV atau tidak. Di keluarga ibu ada yang kena diabetes? Ada. Siapa ya, Ibu? Orang tua, ayah atau ibu? Dua-duanya. Ada penyakit yang lain atau enggak? Mana misalnya kayak jantung, paru-paru? Nggak ada ya. Kemudian kalau ibu ada riwayat keguguran apa enggak? Oh, kebetulan ini anak yang berapa ya, Bu? Anak pertama. Jadi belum ada keguguran ya. Nah, pada saat kehamilan, usia kehamilannya berapa ya, Ibu? 6 bulan. Cukup bulan ya kata bidan. Ibu pemeriksaan kehamilannya itu sama kehamilan berapa kali ya? 2
9 kali sama orang tua. Terus periksanya di mana? Di bidan. Bidan dekat rumah atau jauh? Dekat rumah ya. Ibu waktu hamil itu diimunisasi tetanus atau enggak? Lengkap berarti ya? Kemudian pada saat hamil nih Bu, itu kenaikan berat badannya berapa ya Bu? 15 kilo selama hamil. Untuk keluhannya pada trimester pertama itu dari 1 sampai 3 bulan itu ada keluhan atau Bu? Ada mual, Biasanya mual muntah ya Bu kalau pagi. pusing kepala, Terus pinggang. pinggang juga. Itu kemudian pada saat trimester ketiga nih Bu, keluhannya sakit perut, mulus-mulus juga sering ya. Nah pada saat kehamilan itu apakah ibu pernah mengalami perdarahan kayak haid kayak gitu deras? Nggak pernah ya. Kemudian pada saat kehamilan itu apakah ibu pernah mengalami tensi tinggi? Berarti normal semua, normal terus tensinya ya. Tidak ada DM juga ya Bu selama kehamilan? Atau sebelum kehamilan juga tidak ada? Pada saat kehamilan itu ada kelainan ketuban nggak Bu? Seperti kata bidannya kayak ketuban itu banyak atau sedikit kayak gitu? Tidak ada. Atau keruh gitu nggak ada? Tidak ada. Ada atau infeksi ada nggak Bu sampai ibu demam, sampai ada keluaran cairan bau kayak gitu? Tidak ada. Baik, tidak ada. Kemudian saya akan menanyakan riwayat persalinan ibu nih. Jadi kan tanggal lahirnya itu ASI adiknya tanggal 11 ya. Tanggal 11. Jadi persalinannya normal atau ekstrim? Normal. Lama persalinannya nih Bu dari pembukaan 1 ibu ngerasa mules-mules sampai pembukaan 5 jam. Kalau dari persalinan dari pembukaan 10 sampai bayinya lahir tuh kira-kira ibu bisa menafsirkan nggak berapa jam? 10 menit. Nah itu yang nolong siapa ya Bu? Bidan. Bidan. Tempatnya di mana Bu? Dekat rumah. Di rumah bidan juga di sini kayak praktek bidan mandiri gitu ya? Iya. Tidak ada komplikasi ya Bu selama persalinan? Tidak. Nah bayinya itu beratnya berapa ya Bu? 3,5 gitu ya. Ada ketuban pecah dini nggak Bu? Jadi ketubannya itu pecah duluan ya sebelum ibu bersalin? Nggak ada ya? Nggak. Jadi ketubannya pecah saat pembukaan 10 gitu ya, langkah baru pecah ya? Iya. Kemudian ibu pernah penggunaan obat selama persalinan nggak? Nggak pernah. Nggak dipakai ya? Iya. Kemudian pada bayi baru lahirnya nih Bu saya akan bertanya, itu saat lahir si bayinya langsung menangis spontan atau tidak? Nangis spontan jadi tanpa bantuan alat ya? Iya. Ada trauma nggak Bu saat melahirkan saya kayak pembengkakan pada kepalanya kayak gitu? Nggak ada dikasih obat apa-apa kan Bu adanya selama ini selama bersalin? Nggak ada. Jadi nggak ada komplikasi juga ya Bu, berarti adanya sehat aja ya? Alhamdulillah. Kemudian pola nutrisinya atau asinya si adik gimana nih Ibu berikan asi eksklusif atau asi aja atau ditambah suplemen? Asi aja itu biasanya sehari berapa kali ya? 5 kali. Kadang juga kalau diberi asi itu kalau dia tidur Bu dibangunin aja kasih asi gitu kan. Kemudian kalau BAB-nya gimana? Normal. Normal berapa kali biasanya? 3 kali. Itu untuk BAB atau BAK. BAK. Kemudian kalau tidurnya gimana Bu? Tidur terus atau enggak? Tidur terus. Tidur terus, karena dibangunin ya Bu, Iya. dikasih asi kayak gitu. Kalau malam? Tidur juga. Tidur juga. Kemudian ibunya gimana, bisa tidur atau tidak selama ada si bayi? Alhamdulillah cukup tidur. Cukup tidurnya ya. Baik. Alhamdulillah Ibu, ini beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan, dan nanti kalau ada pertanyaan ulang atau ada yang kelewat pertanyaannya saya boleh bertanya ulang kepada Ibu, entah itu nanti Ibu atau datang ke kunjungan selanjutnya ataupun kan saya nyimpan nomor WA Ibu, nanti saya WA Ibu gitu.
Baik. Boleh ya? Boleh. Nah baik, alhamdulillah Ibu, ini semua pertanyaan udah selesai. Untuk selanjutnya ditunggu nanti untuk pemeriksaan selanjutnya ya Ibu. Iya. Baik, kalau udah saya dokumentasikan nanti saya kasihkan ke selanjutnya. Iya. Ditunggu ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Nah itu tadi video dari saya tentang pengkajian anamnesa atau pengkajian data subjektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.